aku Devi Nagita Nuraini dengan NIM 2400673. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dila Skardalia dengan NIM 2404544. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ipenia Ginasti Anugrah dengan NIM 2400752. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Aulia Syahira dengan NIM 2403930. Oke, di sini kita akan membahas mengenai fungsi dan masalah kelas. Selamat menonton. Oke, yang pertama ada pengertian fungsi kelas. Fungsi kelas merupakan peranan atau kegunaan kelas dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kelas berfungsi sebagai wadah terjadinya interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, tempat siswa memperoleh pengalaman belajar, serta sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui fungsi kelas, guru dapat mengelola kegiatan pembelajaran secara terencana, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Dengan demikian, fungsi kelas tidak hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai sistem sosial dan lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada pengertian masalah kelas. Masalah kelas merupakan segala bentuk hambatan, gangguan, atau situasi yang dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas. Masalah ini dapat muncul dari perilaku siswa, metode pembelajaran yang kurang tepat, kondisi fisik kelas yang tidak mendukung, maupun kurangnya kemampuan guru dalam mengelola kelas. Masalah kelas biasanya berdampak pada menurunnya motivasi belajar, suasana belajar, serta tidak tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masalah kelas penting agar guru dapat menemukan solusi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Baik, selanjutnya adalah masalah-masalah umum pengelolaan kelas. Di antaranya, yang pertama, disiplin kelas. Masalah disiplin kelas muncul ketika siswa tidak mematuhi aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Contohnya seperti berbicara saat guru menjelaskan, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, atau bersikap tidak sopan di kelas. Hal ini dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan konsentrasi siswa yang lain. Lalu yang kedua, motivasi belajar siswa. Masalah motivasi belajar terjadi ketika siswa menunjukkan minat dan semangat belajar yang rendah. Mereka cenderung pasif, kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, dan tidak memiliki keinginan untuk berprestasi. Faktor penyebabnya bisa berasal dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan belajar di sekitarnya. Lalu yang ketiga, perbedaan individu dan kebutuhan siswa dalam kelas. Setiap siswa memiliki karakteristik kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lain membutuhkan waktu yang lebih lama. Perbedaan ini sering menjadi tantangan bagi guru dalam menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh semua siswa secara merata. Baik, yang selanjutnya adalah strategi untuk mengatasi masalah-masalah kelas. Di antaranya, yang pertama, manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif berarti kemampuan guru dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan belajar agar berjalan tertib, terarah, dan menyenangkan. Guru harus mampu menetapkan aturan yang jelas, mengelola waktu dengan baik, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan manajemen yang baik, interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih lancar dan gangguan dalam kelas dapat diminimalkan. Lalu yang kedua, pendekatan pengajaran yang inklusif. Pendekatan pengajaran yang inklusif menekankan bahwa setiap siswa tanpa memandang perbedaan, kemampuan latar belakang, atau kebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Guru berusaha menyesuaikan metode, media, dan aktivitas pembelajaran agar dapat mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Dengan pendekatan ini, setiap siswa merasa dihargai dan didukung untuk perkembangan sesuai potensinya. Lalu yang ketiga, pengembangan lingkungan kelas yang positif. Lingkungan kelas yang positif ditandai dengan hubungan yang saling menghormati antara guru dan siswa, serta antar siswa. Guru menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa diterima dan termotivasi untuk belajar. Lingkungan yang positif juga membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan kepercayaan diri dalam diri siswa. Selanjutnya ada konsep dasar fungsi kelas. Kelas bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi lingkungan belajar sosial dan akademik, tempat untuk siswa berinteraksi secara terarah untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Fungsi kelas itu ada 3, yakni tempat pembelajaran, sosialisasi dan pengembangan karakter, dan juga evaluasi dan pengukuran.
Yang pertama adalah pembahasan mengenai tempat pembelajaran. Kelas merupakan wadah utama berlangsungnya proses pembelajaran formal. Disinilah siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar secara langsung melalui interaksi dengan guru dan teman-temannya. Fungsinya adalah untuk menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur, terarah, dan melibatkan pengalaman nyata. Yang kedua ada menjadi ruang transfer ilmu, pengetahuan, dan pengembangan kemampuan kognitif. Yang ketiga ada menjadi pusat berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, eksperimen, proyek, dan lain-lain. Pengembangan kemampuan berpikir logis dan pemahaman konkret sesuai usia anak SD. Contoh penerapannya adalah guru mengajarkan konsep matematika dengan alat peraga konkret, siswa belajar IPA dengan melakukan percobaan sederhana, seperti siswa menanam biji kacang hijau di kapas basah untuk mengamati pertumbuhan tanaman tersebut. Guru mengelola kelas agar setiap anak mendapat kesempatan aktif. Lingkungan kelas yang mendukung interaksi dua arah secara signifikan dapat meningkatkan capaian akademik siswa. Selanjutnya adalah sosialisasi dan pengembangan karakter. Melalui kegiatan sehari-hari di kelas, anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya, menghormati guru, menyesuaikan diri dengan aturan sosial. Proses ini membantu mereka menjadi pribadi yang berakhlak, disiplin, dan empatik. Lalu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh siswa, seperti belajar berinteraksi sosial dengan teman sebaya, mengembangkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan empati, menerapkan aturan dan norma sosial sederhana seperti membiasakan anak datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru dan teman. Fungsinya ada membentuk kepribadian, moral, peserta didik. Anak belajar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Menjadi lingkungan pertama di luar keluarga untuk belajar hidup bermasyarakat, melatih keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya ada contoh penerapannya, yakni siswa belajar antri dan menghormati giliran dalam berbicara, guru membiasakan siswa untuk mengucapkan salam, tolong, maaf, serta terima kasih, serta kerja kelompok untuk melatih kerjasama dan menghargai perbedaan. Yang ketiga ada evaluasi dan pengukuran. Nah, bukan hanya ujian atau tes, tetapi mencakup seluruh proses penilaian terhadap perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Fungsinya adalah memantau sikap, keterampilan, dan pemahaman anak. Nah, fungsinya ini berfokus pada pemantauan proses belajar, umpan balik, perbaikan pembelajaran, dan mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh sesuai dengan karakteristik pembelajaran di SD. Selanjutnya ada memberikan umpan balik secara langsung, menjadi dasar bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran berikutnya, dan mendorong perkembangan anak bukan hanya melihat hasil akhirnya saja. Contoh penerapannya, pertama, guru menilai proses siswa dalam kerja kelompok, bukan hanya hasil akhirnya. Kedua, menilai portofolio atau kumpulan hasil karya siswa. Dan yang terakhir, ada guru memberikan pujian, masukan, dan motivasi secara langsung. Selanjutnya, fungsi kelas dalam konteks pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung, lalu mengelola interaksi antara guru dan siswa, mendorong kolaborasi dan pembelajaran berbasis kelompok, dan memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada fungsi pertama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yaitu dengan penciptaan lingkungan fisik kondusif, pengaturan ruang dan sarana-prasarana agar siswa merasa aman dan nyaman, serta meminimalkan gangguan. Contohnya, guru mengatur ulang meja dan kursi menjadi formasi U atau kelompok kecil untuk memudahkan interaksi dan mobilitas. Lalu, penciptaan iklim sosio-emosional positif, yaitu membangun suasana yang positif, inklusif, dan saling menghargai untuk meningkatkan motivasi dan rasa aman siswa. Contohnya, guru menetapkan aturan kelas bersama dengan siswa di awal tahun ajaran. Misalnya, saling mendengarkan saat orang lain berbicara untuk menumbuhkan kesadaran diri dan disiplin. Selanjutnya, fungsi sebagai mengelola interaksi antara guru dan siswa, yaitu dengan meningkatkan kualitas komunikasi, memastikan interaksi berlangsung secara dua arah atau dialogis, daripada satu arah ataupun ceramah. Contohnya, guru menerapkan teknik bertanya atau diskusi yang memberikan waktu tunggu setelah pertanyaan, sehingga mendorong siswa lebih banyak
untuk berpartisipasi dan merespon. Lalu pengelolaan perilaku dan umpan balik, memanfaatkan interaksi untuk memberikan umpan balik konstruktif dan mengelola perilaku siswa secara positif. Contohnya, guru segera memberikan pujian verbal spesifik seperti ide kamu tentang energi alternatif sangat orisinal, bagus. Nah, itu tuh memperkuat perilaku yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu mendorong kolaborasi dan pembelajaran berbasis kelompok dengan pembentukan kelompok yang efektif, yaitu mengatur kelompok kecil dengan komposisi kemampuan yang beragam atau heterogen untuk saling membantu. Contohnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok tutor sebaya, di mana siswa yang lebih mahir membantu yang lain dalam memahami materi sulit. Lalu penguatan keterampilan kolaborasi mengarahkan kegiatan agar setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas hasil bersama. Contohnya, guru itu memberikan tugas proyek berbasis kelompok dan menekankan bahwa nilai akhir adalah hasil kolektif atau memerlukan kontribusi dari semua anggota. Yang terakhir, yaitu memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan variasi metode pembelajaran, menggunakan beragam strategi untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda dan menghindari kebosanan. Contohnya, guru mengganti metode dari ceramah menjadi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, atau studi kasus untuk memicu pemikiran kritis dan partisipasi siswa. Lalu penyediaan ruang partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyuarakan pendapat dan berperan sebagai subjek belajar. Contohnya, guru menerapkan strategi partisipatif di mana siswa secara aktif diminta untuk menyampaikan pendapat, memimpin diskusi, atau mempresentasikan hasil kerja mereka.